Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Miss Nurul. Nah teman-teman, masih ingatkah dari materi yang Miss jelaskan di video sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya betul, kita masih membahas tentang sahabat Rasulullah yang bernama siapa? Ya, yang bernama Khalid bin Walid. Betul, Khalid bin Walid. Nah, baik. Di video sebelumnya, Miss sudah menjelaskan bahwa Khalid bin Walid adalah sosok yang gagah berani dalam peperangan. Selain itu, beliau juga sangat ahli di apa? Dalam bidang militer ya, atau bidang perang ya, dalam strategi perang. Nah, lalu bagaimana Khalid bin Walid yang awalnya memerangi Rasulullah menjadi sahabatnya Rasul? Nah, jadi teman-teman, Khalid bin Walid ini beliau masuk Islam setelah saudaranya memeluk agama Islam, gitu ya. Nah, saat itu saudara Khalid bin Walid bernama Al-Walid bin Walid ini mengirimkan surat kepada siapa? Kepada Khalid bin Walid. Nah, di surat itu berisi tentang apa? Tentang ajakannya Al-Walid kepada Khalid. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah Khalid bin Walid ini menerima surat itu, gitu ya, lalu Khalid bin Walid ini langsung bergegas menemui Rasulullah yang berada di Madinah. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Nah, jadi itu awal mulanya Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, tahukah teman-teman kapan sih gitu ya waktunya Khalid bin Walid ini masuk Islam? Ya, jadi gini. Khalid bin Walid ini memeluk agama Islam setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Gitu. Perjanjian apa? Perjanjian Hudaibiyah. Nah, tepatnya Khalid bin Walid ini masuk Islam setelah tahun ke-8 Hijriah. Nah, lalu adakah teman-teman yang tahu apa itu perjanjian Hudaibiyah? Ada yang tahu? Nah, jadi teman-teman, perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian yang terjadi antara siapa? Antara orang-orang Quraisy dengan Rasulullah. Nah, perjanjian itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Nah, terjadinya perjanjian ini adalah setelah terjadinya bentrokan militer. Bentrokan militer kaum Quraisy dengan militernya kaum Muslim. Nah, jadi teman-teman, sebelum terjadinya perjanjian ini, hubungan antara Mekah dengan kota Madinah itu dalam situasi yang sangat menegangkan, gitu ya. Sehingga kedua kubu ini, gitu ya, mereka saling bersiaga, saling berhati-hati, gitu ya. Nah, bentrokan yang terjadi antara kaum militernya kaum Quraisy itu dengan kaum Muslim diawali dengan perjalanan umrohnya kaum Muslim. Nah, jadi kaum Muslim ini juga Rasulullah itu awalnya mereka ingin melaksanakan umroh ke Mekah. Nah, akan tetapi rombongan umroh itu malah dicurigai oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy Mekah. Nah, mereka mengira bahwa rombongan ini ingin melakukan peperangan. Padahal Rasulullah beserta rombongannya itu hanya ingin melaksanakan ibadah umroh. Jadi padahal ya yang dibawa oleh mereka pun gitu ya, itu adalah hanya unta-unta untuk mereka sembelih. Nah, semua unta itu memiliki nomor di bagian badannya. Sebagai apa? Sebagai ciri bahwa itu adalah hewan sembelihan. Nah, selain itu pun mereka tidak membawa persenjataan. Hanya membawa persenjataan yang biasa dibawa oleh orang-orang Arab. Yaitu apa? Yaitu persenjataan yang ada di sabuknya saja. Nah, mereka hanya membawa itu. Nah, tapi karena kecurigaannya orang-orang Quraisy Mekah gitu ya, mereka itu mencoba menghadang, gitu ya, menghalangi rombongan ini dalam perjalanannya. Nah, sehingga orang-orang Quraisy itu mengutus seorang Khalid bin Walid untuk menghadang rombongan ini.
Karena saat itu Khalid bin Walid tentu ya belum masuk Islam. Karena tadi Khalid bin Walid masuk Islamnya itu ketika tahun ke-8 ya. Gitu. Nah, akan tetapi karena Rasulullah sudah mengetahui strategi ini gitu ya, yang akhirnya Rasulullah beserta rombongan itu memilih jalan yang lain. Jadi jalan yang tidak biasa digunakan untuk pergi ke Mekah. Nah, akan tetapi keduanya itu malah bertemu di mana? Di sebuah lembah. Nah, lembah inilah yang terjadinya sebuah kesepakatan yang menjadi sebuah perjanjian di antara keduanya. Nah, yang tahu lembah ini adalah lembah Hudaybiyah yang akhirnya perjanjian ini pun dinamakan sebagai perjanjian Hudaybiyah. Nah, karena perjanjian ini terjadi di mana? Di lembah Hudaybiyah, betul. Nah, lantas setelah Khalid bin Walid masuk Islam gitu ya, peperangan apa saja sih yang dilakukan oleh beliau? Ada yang tahu? Nah, jadi peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid ini setelah masuk Islam, salah satunya pertama, beliau pernah mengikuti perang Mu'tah. Perang apa itu? Yaitu perang antara umat Islam dengan kekaisaran Romawi, yang akhirnya dari peperangan itu umat Islam dapat menaklukkan wilayah Suriah. Nah, kemudian apalagi yang diikuti? Yang kedua adalah Fathul Mekah. Kemudian ada juga perang Hunain, ada juga apalagi perang Yarmuk dan perang-perang yang lainnya. Jadi kalau diibaratkan setengah hidupnya Khalid bin Walid itu ada di medan peperangan, teman-teman. Lalu kira-kira nih, gimana akhir hidup seorang Khalid bin Walid? Apakah beliau wafat dalam peperangan? Oh, ternyata teman-teman gitu ya, Khalid bin Walid ini wafat dalam keadaan sakit. Jadi Khalid bin Walid saat itu sangat merasa sedih sampai beliau mempertanyakan, kenapa saya begini gitu ya? Kenapa saya hidupnya di medan peperangan namun meninggalnya itu di atas tempat tidur? Saya tidak rela. Masa saya meninggal seperti seekor unta yang tidak berdaya, katanya gitu ya, seperti seekor unta tua yang memang sudah tidak berdaya. Nah, saat itu pun gitu ya, Khalid bin Walid sedang dijenguk oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Nah, jadi sahabatnya yang mendengar perkataan itu gitu ya, yang menyaksikan Khalid saat itu gitu ya, lalu mereka mengatakan gitu ya, menyemangati kepada Khalid bin Walid dengan mengatakan seperti ini, wahai Khalid gitu ya, sesungguhnya kamu itu pedangnya Allah, dan Allah itu tidak rela jika pedangnya itu dipatahkan di tangan musuh. Nah, dengan kata-kata itu akhirnya Khalid ini merasa terhibur, merasa senang gitu ya. Nah, kemudian Khalid ini langsung gitu ya meminta dibantu untuk berdiri dari atas tempat tidurnya. Nah, kemudian para sahabat yang ada saat itu langsung membantu Khalid ini untuk berdiri gitu ya. Kemudian setelah berdiri beliau menghadap ke kiblat lalu mengatakan seperti ini, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Dan tahukah teman-teman, saat itu juga Khalid bin Walid dicabut nyawanya oleh Allah. Innalillah. Nah, jadi beliau meninggal dalam keadaan berdiri juga sedang menghadap ke arah kiblat. Nah, itulah wafatnya seorang kesatria. Walaupun gitu ya, dalam kepayahan sakit gitu ya, beliau itu tidak rela teman-teman gitu ya, dicabut nyawanya dalam keadaan terbaring. Padahal teman-teman gitu ya, sakaratul maut itu rasanya sangat luar biasa gitu ya, sangat sakit gitu. Nah, kita yang pusing saja gitu ya, merasa pusing sedikit gitu ya, itu kan pengennya tidur aja gitu ya. Nah, tapi tidak dengan Khalid bin Walid. Jadi sungguh keadaan yang sangat luar biasa ya, wafatnya seorang kesatria gitu ya, seorang singanya pada pasir, Masya Allah ya. Dan teman-teman sekalian, ternyata kita boleh meminta kepada Allah mau diwafatkan dalam keadaan yang seperti apa. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa
siapa saja yang dengan jujur gitu ya, dengan kerendahan hatinya meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid. Nah, meskipun nantinya ia wafat dalam keadaan di atas ranjang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Ibnu Majah. Kemudian disyarahkan juga nih oleh Imam An-Nawawi bahwasannya kita itu dianjurkan untuk berdoa, meminta untuk apa tadi? Mati syahid. Dan anjuran ini memiliki niat baik. Nah, teman-teman, dan tahukah teman-teman gitu ya, Utsman bin Affan juga gitu ya, meminta diwafatkan ketika sedang berpuasa. Nah, agar beliau itu bisa merasakan gitu ya, berbuka puasa bersama Rasulullah, dan begitulah akhir hidupnya. Jadi Utsman bin Affan ini wafat dalam keadaan sedang berpuasa, juga di waktu menjelang berbuka, juga dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, semoga kita semua bisa diwafatkan dalam keadaan yang baik dan mendapatkan hidup yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, lalu nih, nilai apa kira-kira ya yang bisa diambil gitu ya dari sosok Khalid bin Walid? Nah, pertama, kita bisa mengambil dari sisi sikap beraninya seorang Khalid bin Walid dalam menegakkan agama Islam. Kemudian juga cerdas dalam bidang militer. Nah, kemudian juga bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, mudah menerima kebenaran, juga selalu taat kepada Allah dan Rasulullah. Nah, semoga teman-teman bisa meneladani sikap yang ada di dalam dirinya Khalid bin Walid. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.